Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dengan NIM 28922501115 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Bisnis. Berikut soal UASnya. Ada 5 soal. Jawaban nomor 1 yaitu etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya, klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas. Prinsip etika bisnis. 1. Otonomi. Otonomi yaitu kompetensi seorang perilaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi ini memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dalam dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Yang kedua, equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis. Sebagai keputusan yang diambil harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, memberi upah sesuai dengan kontrak dan kontribusi kerja karyawan. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Yang keempat, ada responsibility. Segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi kejujuran juga harus diterapkan dalam perilaku. Dalam dunia bisnis, persaingan dengan perusahaan lain merupakan hal biasa dalam dunia bisnis. Namun, dikarenakan hal tersebut, perusahaan sering kali mengabaikan etika dalam berbisnis, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi perusahaan. Seperti timbulnya konflik antara pimpinan dan karyawan yang mengakibatkan pada kinerja karyawan tidak maksimal. Sehingga pelayanan yang diberikan karyawan terhadap klien, mitra kerja, dan pelanggan itu kurang. Hal tersebut bisa berdampak pada penurunan profit perusahaan. Contoh kasus, pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan salah satu minuman, dikarenakan banyak sekali pesaing pihak perusahaan tidak memberikan upah sesuai kontrak dan kontribusinya, dan hanya memikirkan keuntungan bagi pimpinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi bisnis, yaitu equilibrium. Jawaban nomor 2. Etika bisnis adalah standar-standar yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pengoperasian bisnis yang etik. Pelanggaran etika bisnis adalah penyimpangan standar-standar nilai atau moral yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan atau manajer dan segenap karyawannya dalam pengambilan keputusan dan pengoperasian bisnis yang etik. Paradigma etika dan bisnis adalah dua dunia berbeda yang sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara bisnis dengan laba. Di era yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik dilandasi oleh etika bisnis merupakan competitive advantage yang sulit ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup mikro ataupun makro. Perspektif makro sendiri merupakan pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien pada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif yaitu 1. Hak memiliki dan mengelola properti swasta. Yang kedua, kebebasan memilih dalam berdagang barang dan jasa. Dan yang ketiga,
ketersediaan informasi yang akurat berkait barang dan jasa. Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini yang mempengaruhi keseimbangan sistem dan penghambatan pertumbuhan sistem secara makro. Perubahan dari perilaku tidak etik pada perspektif bisnis makro adalah sebagai berikut. 1. Penyogokan atau suap. Hal ini menyebabkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara memengaruhi pengambilan keputusan. Sedangkan yang kedua, corrective act, mengurangi kompetisi yang efektif antara perilaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis. Dan yang ketiga, detective information. Untuk yang keempat, pencurian dan penggelapan dan unfair discrimination. Perspektif bisnis mikro dalam lingkup perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro terdapat rantai relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan, kegiatan bisnis yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu menjaga etika sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik. Jawaban nomor ketiga. Suatu organisasi bisa bertahan panjang bukan dibentuk oleh manajemen yang hebat, tidak juga oleh orang-orang yang hebat ataupun sistem, melainkan dibangun oleh ketentuan nilai-nilai atau values. Corporate culture selalu menekankan bottom up, menggali segala sesuatu mulai dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Dengan demikian, semua orang harus ditanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Corporate culture itu seperti bongkahan es yang tampak hanyalah di atas berupa simbol-simbol seperti logo, cara berpakaian. Padahal yang harus dibangun adalah yang di bawah, seperti yang tidak terlihat, yaitu nilai-nilai baru. Manusia berkomunikasi secara simbolik, simbol sebagai identitas. Bahwa sesungguhnya banyak perusahaan besar telah mengambil langkah yang tepat ke arah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini. Kendati prinsip yang dianut bisa beragam. Pertama-tama, membangun apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan atau corporate culture. Budaya perusahaan ini mula pertama dibangun atas dasar visi atau filsafat bisnis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut mengenai bisnis yang baik. Visi ini kemudian diberlakukan bagi perusahaannya, yang berarti visi ini kemudian menjadi sikap dan perilaku organisasi dari perusahaan tersebut, baik keluar maupun ke dalam. Maka terbangunlah sebuah etos bisnis, sebuah kebiasaan yang ditanamkan kepada semua karyawan sejak diterima masuk dalam perusahaan tersebut. Secara terus-menerus dievaluasi dalam konteks penyerangan di perusahaan tersebut. Etos inilah yang menjadikan jiwa yang menyatukan sekaligus juga menyemangati seluruh karyawan untuk bersikap dan berpola perilaku yang kurang lebih sama berdasarkan prinsip yang dianut perusahaan. Contoh, Aqua memiliki program SCR yang disebut WASH atau Water Access Sanitation High Program yang bertujuan meningkatkan lingkungan bagi masyarakat prasejahtera. Melalui program WASH, Aqua berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Salah satu program WASH adalah program Program 1 untuk 10 sejalan dan mendukung program Millennium Development Goals atau MDGs yang dirancang oleh PBB guna memerangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan dunia dengan target di tahun. Untuk soal nomor 4, jawabannya yaitu di Indonesia rokok dijual bebas dan tidak ada aturan pembatasan untuk industri tembakau. Orang tua, muda, dewasa, bahkan anak-anak bebas membeli dan mengkonsumsi rokok. Bebasnya berseliweran di iklan rokok di media televisi, cetak, dan elektronik menjadi salah satu faktor pendukung semakin tingginya konsumsi rokok di Indonesia.
Iklan mereka muncul di berbagai bidang, di bidang pendidikan khususnya, di perguruan tinggi, perusahaan rokok hadir sebagai sponsor beasiswa, serta sebagai sponsor aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Sedangkan di bidang olahraga, produk rokok sendiri muncul sebagai sponsor tunggal berbagai kejuaraan cabang olahraga yang seharusnya mengusung kesehatan jasmani. Penikmat rokok bahkan tidak hanya kalangan dewasa atau yang jika ditampilkan dalam kasus khusus 18+, justru yang menjadi pemandangan sekarang yaitu para remaja yang paling banyak dalam mengkonsumsi rokok. Para remaja tersebut, baik yang sudah bekerja, kuliah, bahkan anak sekolah pun gemar dan rela merogoh koceknya hanya demi untuk membeli rokok. Berbagai alasan pembenaran para pecandu rokok menikmati rokok. Mulai hanya sekadar coba-coba menghilangkan stres, mengurangi rasa lapar, bahkan yang lebih ekstrim menikmati rokok hanya karena lingkungan atau gengsi jika tidak merokok, tidak perkasa, dan menghadapi fenomena ini, pemerintah mencoba untuk mengendalikan semakin tingginya penggunaan rokok di Indonesia dengan menaikkan harga rokok melalui pengenaan pajak dan atas rokok. Kemudian pemerintah membuat regulasi pemungutan dan penyetoran pajak rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 tahun 2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan sebelum peraturan ini diterbitkan, setahun sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur keamanan yang mengandung produk tembakau melalui peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif merupakan produk tembakau bagi kesehatan yang diarahkan agar pengguna rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jika PMK 115 tahun 2013 mengatur pengumpulan dana sebagai konsekuensi bagi perokok, maka Peraturan Perundang-undangan 109 tahun 2012 mengatur pengamanan kesehatan akibat dari penggunaan rokok. Oleh karena itu, rokok menjadi penyumbang pajak. Untuk pertanyaan nomor 5 sendiri, yaitu jawabannya strategi pemberantasan korupsi di Jerman. Ada beberapa. Yang satu, lembaga AD atau HOC untuk pemberantasan korupsi tidak memiliki. Jerman menekan pada reformasi birokrasi dan menciptakan hukum sebagai entitas independen dari pemerintah. Yang kedua ada langkah-langkah pemerintah, yaitu International Coordination. Yang kedua kerjasama pembangunan bilateral Jerman. Yang ketiga mencegah korupsi di Jerman. Untuk strategi yang ketiganya sendiri, intinya peran masyarakat, media massa, dan partai politik, yaitu civil society misal GTZ KRF, partai politik yaitu dengan membentuk yayasan pendidik politik misalnya HSF, dan masyarakat aktif misalnya melalui kegiatan aktivis anti korupsi Wolfgang S. Media massa aktif. Ada dua jenis yaitu strength dan weakness. Untuk strength sendiri, Jerman memiliki lembaga internal yang bertekad menyelesaikan korupsi dengan efisien yang diwujudkan dengan tidak didirikan lembaga ADHOC. Untuk yang keduanya, memiliki program kerja dan kebijakan yang relatif menyeluruh yaitu kebijakan di internal di dalam negeri, kerjasama regional dan internasional. Di weakness sendiri, ada alur investasi yang berantai menyebabkan adanya korupsi yang ternyata tidak teridentifikasi. Untuk yang kedua, masih ada kebiasaan suap menyuap dalam memenangkan kontrak dari pemerintah. Opportunity-nya sendiri yaitu peran aktif lembaga civil society dalam pemberantasan korupsi,
Partai politik memainkan peran dalam sosialisasi dan pendidikan politik termasuk dalam pemberantasan korupsi. Untuk weakness-nya sendiri ada yaitu globalisasi menyebabkan pemberantasan korupsi sulit dilakukan, apalagi untuk kasus suap dari pihak swasta yaitu perusahaan internasional kepada pemerintah. Menyinggung strategi pemberantasan korupsi di Prancis, yaitu ada lembaga ADHOC untuk memberantas korupsi. Terdapat kategori institusi pemberantasan korupsi berdasarkan fungsi, yaitu fungsi preventif. Antara lain, unit intelijen keuangan atau traffic yang berada di bawah Departemen Keuangan. Layanan Pusat Pencegahan Korupsi SCPC, Branch Anti Penyuapan Pusat BCLC. Untuk yang kedua, fungsi preventifnya sendiri yaitu fungsi kontrol. Melalui Inspektorat Jenderal, tiap departemen yang berbeda setiap departemennya. Misalnya, Inspection General des Finance atau IGF untuk Ministry or Finance dan Inspection General All Administration atau IGA untuk Ministry of Interior. Yang kedua, langkah-langkah pemerintah membentuk hukum anti korupsi, membentuk institusi formal pemerintah, dan bekerja sama dengan institusi non-pemerintah. Sama halnya dengan tadi Jerman, Prancis juga memiliki dua golongan antara strength dan weakness-nya sendiri. Untuk strength-nya sendiri ada 2 poin, yaitu Prancis memiliki 3 lembaga anti korupsi, memiliki pemerintah yang bertanggung jawab atas pencegahan korupsi. Dan juga Prancis memiliki 2 lembaga anti korupsi milik pemerintah yang bertugas mengontrol setiap gejala korupsi. Untuk opportunity-nya sendiri, lembaga anti korupsi non-pemerintah siap bekerja sama dengan lembaga milik pemerintah dalam membasmi korupsi. Dalam Prancis memiliki kerjasama yang dilakukan antara lembaga pemerintah dari non-pemerintah, bisa memiliki kemungkinan untuk berorientasi profit, sehingga bukan lagi didasarkan atas tujuan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ada 1, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindak-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Tantangan KPK sendiri ada 2, yaitu fitnah terhadap KPK dan konsolidasi yang terarah sesuai wewenang, fungsi, dan tugasnya. Untuk hukum-hukumnya sendiri diatur dalam beberapa hukum, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah-langkah pemerintah Starnas PK 2010 sampai 2025, visi dan misinya fokus Starnas, yaitu 1. Strategi 1 melakukan upaya-upaya pencegahan. Untuk strategi yang kedua, melaksanakan langkah-langkah strategis bidang penindakan. Dan strategi yang ketiga melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi. Yang keempat ada strategi melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi. Dan yang kelima ada meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi. Yang terakhir, strategi terakhir meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksana upaya pemberantasan korupsi. Ada beberapa poinnya, yaitu melibatkan semua pihak,
semua aktor dan seluruh komponen perumus kebijakan, baik itu pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya. Penguatan political will, reformasi, dan untuk peranan sendiri yaitu sangat teramat penting peran masyarakat. Peran masyarakat dan media massa itu guna memberikan informasi, membentuk opini publik, dan untuk partai politik, penanaman modal, pendidikan politik, kader yang berkualitas. KPK juga memiliki dua bagian kuat dan bagian lemah. Secara strength-nya sendiri, KPK menunjukkan kinerja yang optimum dalam pemberantasan kasus korupsi terhadap dengan banyaknya kasus korupsi yang dikuak oleh KPK. Yang lemahnya sendiri, adanya sudah banyak masalah korupsi, jadi pemberantasan memerlukan waktu yang lama. Opportunity-nya, masyarakat yang sudah lebih peka terhadap kasus korupsi di Indonesia, dan threat-nya sendiri, korupsi sudah menjadi budaya yang mengakar di Indonesia, di mana pemberantasannya harus dilakukan dari akar-akarnya yang paling bawah. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu, korupsi di Jerman cenderung stabil. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan pada reformasi birokrasi dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah dan pembentukan entitas hukum yang independen. Pemberantasan korupsi di Jerman juga dibantu oleh peran serta civil society, misalnya GTZ, dan masyarakat, misalnya aktivis anti korupsi sebagai Wolfgangs, partai politik sebagai Hans-Seidel-Stiftung. Secara umum, pemerintah Prancis memiliki niat yang kuat memberantas korupsi di negaranya. Namun demikian, hal tersebut tidak terlepas dari kecacatan beberapa oknum pemerintah yang memanfaatkan jabatan mereka untuk melakukan korupsi. Di samping itu, lingkungan non-pemerintah secara penuh mendukung proses pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya lembaga-lembaga yang bersedia bekerja sama dengan institusi anti korupsi memiliki dalam pemberantasan korupsi. Lebih dari itu, masyarakat Perancis sudah memiliki kesadaran bahwa korupsi merupakan sebuah hal yang tidak baik. Sedangkan korupsi di Indonesia adalah korupsi yang paling parah. Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui pembentukan strategi nasional untuk memberantas korupsi. Selain itu, Indonesia membentuk negara extra body yaitu KPK. Indonesia pun telah memiliki UU Tipikor akan tetapi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung kurang efektif dan jika dibandingkan dengan negara Prancis dan Jerman. Cukup sekian presentasi ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada ketidaklancaran dalam menjelaskan ataupun kurang memahami. Sekian dan terima kasih.